Halo, selamat datang di channel Sisi Buta. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada bulan Juli, ketika cerita ini pertama kali mencuat, seorang pendaki menemukan sebuah tubuh yang telah diawetkan di lokasi terpencil di Pegunungan Rocky, Colorado. Tak lama kemudian, pihak berwenang menemukan dua tubuh lainnya yang dibungkus dalam tenda di dekat lokasi tersebut. Lokasi penemuan itu adalah sebuah perkemahan kecil dengan banyak barang-barang pribadi termasuk tenda. Tempat itu berada sekitar 350 kaki dari The Gold Creek Campground di Gunnison County, Colorado, sebuah area yang sangat terpencil. Perkemahan ini hanya menyediakan fasilitas standar seperti sebidang tanah untuk mendirikan tenda dan toilet darurat. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Menjelang akhir bulan Juli, informasi baru muncul mengenai identitas para korban. Ketiga korban itu adalah Rebecca Vance yang berusia 42 tahun, Christine Vance yang berusia 41 tahun, dan putra Rebecca yang berusia 14 tahun. Nama anak laki-laki itu tidak disebutkan karena usianya masih di bawah umur. Keluarga ini awalnya tinggal di Colorado Springs. Menurut orang-orang terdekat mereka, Rebecca merasa tidak nyaman dengan kondisi masyarakat saat itu, terutama selama dan setelah pandemi. Karena itu, dia membuat rencana untuk hidup mandiri di alam liar. Pada awalnya, Christine, sang adik, tidak berniat ikut. Namun akhirnya dia setuju dan mereka pun berangkat bersama anak Rebecca yang berusia 14 tahun. Dilaporkan bahwa remaja itu senang dengan ide ibunya, walaupun dia sebenarnya enggan meninggalkan keluarga besar dan teman-temannya. Keluarga mereka tahu bahwa mereka akan hidup tanpa listrik dan jaringan komunikasi. Namun, tidak ada yang tahu persis lokasi mereka, sehingga tidak ada anggota keluarga yang melaporkan mereka hilang. Pada bulan September, terungkap bahwa ketiga anggota keluarga tersebut meninggal karena hipotermia dan kekurangan gizi. Beberapa laporan menyebutkan pada saat kematiannya, anak berusia 14 tahun itu hanya berbobot sekitar 18 kg. Penyebab kematian mereka diklasifikasikan sebagai kecelakaan. Sebagai keluarga yang tidak berpengalaman, mereka mencoba hidup di luar jaringan, tetapi tidak siap menghadapi musim dingin Colorado yang ekstrim. Kasus ini memang menimbulkan banyak pertanyaan. Jika mereka berkendara ke lokasi itu, mengapa mereka tidak kembali ke tempat yang lebih aman saat mengalami kesulitan? Mereka hanya pergi ketika situasi tampak semakin buruk. Apakah mereka benar-benar tidak menyadari resiko mati kelaparan? Padahal mereka hanya 11 km dari kota terdekat. Tentu saja, mendengar kematian pendaki atau pekemah yang tidak berpengalaman bukanlah hal yang aneh. Banyak dari mereka mencoba menghadapi tantangan tanpa persiapan yang memadai. Namun, sangat jarang mendengar kisah seperti ini yang melibatkan sebuah keluarga dengan 3 anggota, terutama ketika mereka seharusnya memiliki banyak cara untuk keluar dari situasi sulit tersebut. Pada tanggal 9 Juli tahun 2023, seorang pendaki melapor pada kantor Sheriff Gunnison County. Pria itu sedang mendaki di area perkemahan Gold Creek. Dia menemukan perkemahan penghuni liar. Saat itu, dia melihat mayat yang sudah sangat membusuk tergeletak di perkemahan tersebut. Keesokan harinya di pagi hari, 2 anggota kantor Sheriff Gunnison County berangkat untuk mencari lokasi yang dilaporkan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya. Perkemahan darurat itu dekat dengan Gold Creek Campground, terletak di seberang Gold Creek, tidak jauh dari jalan utama. Hal pertama yang dicatat petugas dalam laporan mereka adalah
adanya sejumlah besar tisu dan kotoran yang tersebar di seluruh area. Selain itu, mereka menemukan sebuah tenda dom abu-abu berukuran 8 kali 8 kaki yang didirikan di area kecil terbuka di antara pohon-pohon pinus. Saat mendekati tenda, petugas menemukan sisa-sisa tubuh manusia yang tergeletak di tanah sekitar 13 kaki di depan tenda. Mayat tersebut tampaknya telah berada di luar ruangan selama beberapa bulan. Wajahnya hitam, kering, dan sulit dikenali. Mayat itu berpakaian tipis, mengenakan atasan hitam dan kaos abu-abu, namun tanpa sepatu atau kaos kaki. Saat melanjutkan pencarian di sekitar area, petugas menemukan sejumlah besar pakaian berserakan. Penemuan ini menambah keanehan pada situasi tersebut, menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di perkemahan terpencil itu. Sampah juga mengotori area perkemahan, berserakan sembarangan di sekitar lokasi. Sebagian besar terdiri dari kaleng-kaleng tua, kemasan granola bar, dan bungkus sup ramen. Tenda abu-abu di tempat itu dalam kondisi tertutup saat petugas tiba. Di luar tenda terdapat sejumlah sepatu, pakaian, berbagai macam ransel, dan tas. Di dekatnya, sebuah sekop kecil berukuran 3 kaki serta panci masak juga ditemukan tergeletak. Petugas mencatat adanya tumpukan besar kotoran yang terletak sekitar 10 kaki dari tenda di pangkal pohon pinus. Mayat yang ditemukan sebelumnya berada di sisi lain pohon yang sama. Di bagian utara area tenda, mereka menemukan struktur kayu yang terdiri dari tiang dan ranting pinus. Struktur ini berisi beberapa bungkusan kecil tambahan. Di dekatnya, petugas juga menemukan gumpalan besar rambut hitam yang tampaknya berasal dari manusia. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang penemuan rambut ini. Sulit menemukan informasi apakah rambut tersebut telah diuji, tetapi jika benar itu adalah rambut manusia, mungkin mereka mengumpulkan hasil potongan rambutnya selama tinggal di sana. Petugas kemudian mulai memeriksa berbagai tas pendakian dan ransel untuk mencari identifikasi. Namun, mereka hanya menemukan berbagai pakaian, kotak pertolongan pertama, dan barang-barang pribadi seperti alat pemadam kebakaran kecil, peralatan menjahit, perlengkapan bertahan hidup, serta barang-barang lainnya. Salah satu tas berisi rumput kering dan ranting kecil, kemungkinan untuk menyalakan api. Setelah memeriksa semua tas di luar tenda, petugas beralih ke tenda itu sendiri. Mereka membuka resleting tenda dan menemukan mayat kedua tergeletak di dalamnya. Mayat tersebut berpakaian tipis, tidak memakai sepatu atau kaos kaki, dan berbaring di atas kantong tidur. Di sampingnya, mereka menemukan tubuh ketiga yang sepenuhnya tertutup dalam kantong tidur. Secara keseluruhan, 3 mayat ditemukan, 1 pria di luar tenda dan 2 wanita di dalam tenda. Tidak ada tanda-tanda trauma luar pada mayat-mayat tersebut yang dapat terlihat oleh petugas. Mereka kemudian menghubungi petugas forensik dan memastikan jenazah dikeluarkan dari area tersebut. Petugas kembali memeriksa isi tenda dan menemukan 1 SIM Colorado atas nama Christine Vance. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah kompor perkemahan kecil berbahan bakar silinder di dekat pintu masuk tenda. Di dalam tenda, terdapat bahan organik yang terbakar, beberapa kaleng berisi kayu bakar, serta potongan kayu kecil. Barang-barang lain yang ditemukan meliputi buku, peralatan pemurnian air, dan jurnal. Setelah pemeriksaan selesai, petugas kembali ke jalan utama dan menunggu koroner serta tim pencarian dan penyelamat tiba di lokasi. Semua jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dikeluarkan dari area tersebut. Petugas melanjutkan pencarian di sekitar lokasi perkemahan untuk menemukan bukti tambahan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang signifikan. Setelah itu, petugas mulai mencoba menentukan apa yang dapat menyebabkan situasi tragis ini. Mereka mengetahui bahwa sebuah mobil Hyundai Elantra tahun 2006 yang terdaftar atas nama Rebecca Vance sebelumnya terlihat diparkir di area tersebut oleh Dinas Kehutanan Amerika Serikat. Pada bulan September tahun 2022,
Kendaraan yang sama ditarik dari daerah tersebut oleh Dinas Kehutanan. Pada bulan November di tahun yang sama, petugas mencatat bahwa sejumlah besar pakaian, termasuk pakaian dalam, telah dibuang di area itu dan tampaknya terkena kotoran manusia. Selain itu, mereka juga mencatat bahwa area tersebut secara umum dipenuhi kotoran. Hal ini membuat petugas mempertimbangkan kemungkinan bahwa ketiga individu tersebut mungkin menderita penyakit seperti Giardia, sebuah infeksi parasit usus yang dapat menyebabkan diare, sakit perut, dehidrasi, dan gejala lainnya. Giardia biasanya menyebar melalui makanan, air, atau benda yang terkontaminasi. Paling sering, infeksi ini ditularkan melalui air minum yang terkontaminasi, seperti dari danau atau sungai yang sudah tercemar kotoran hewan atau manusia. Karena itulah penyakit ini juga dikenal sebagai demam berang-berang. Perkemahan keluarga Vance terletak dekat dengan sejumlah kolam kecil dan Gold Creek, sehingga mungkin mereka mendapatkan sebagian air dari lokasi-lokasi ini. Petugas juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa keluarga tersebut meninggal karena terjebak oleh salju yang terlalu tebal, sehingga mereka tidak dapat melakukan perjalanan lebih jauh dari tenda. Ketiganya diketahui sangat kurus, mungkin akibat kekurangan gizi dan kelaparan. Meskipun ditemukan beberapa kaleng makanan di sekitar perkemahan, jumlahnya tidak cukup untuk menopang 3 orang dewasa selama musim dingin. Sebagian besar makanan mereka, seperti mie instan, juga memiliki nilai gizi yang sangat rendah untuk membantu mereka bertahan hidup di musim dingin. Musim dingin tahun 2022 sampai 2023 di daerah tersebut diketahui cukup parah, dengan salju setebal beberapa kaki dan suhu yang seringkali di bawah 0 derajat. Fakta bahwa tenda nilon mereka masih berdiri menunjukkan bahwa seseorang mungkin tetap hidup cukup lama untuk terus menyingkirkan timbunan salju dan mencegah tenda roboh. Petugas berteori bahwa korban laki-laki yang ditemukan di luar tenda mungkin adalah orang pertama yang meninggal. Diduga, kedua perempuan lainnya memindahkan jasadnya dari dalam tenda dan meletakkannya di luar. Teori ini didukung oleh fakta bahwa korban laki-laki ditemukan tanpa sepatu atau kaos kaki, yang menunjukkan bahwa dia kemungkinan meninggal di dalam tenda sebelum dipindahkan. Di antara barang-barang milik keluarga, petugas menemukan sejumlah buku yang mencakup berbagai topik seperti berkebun, kebun dataran tinggi, dan tanaman yang dapat dimakan. Mereka juga menemukan sejumlah benih, termasuk wortel dan sayuran lainnya, yang menunjukkan bahwa keluarga ini berniat tinggal di area tersebut untuk waktu yang lama. Namun, pilihan lokasi perkemahan mereka mengindikasikan kurangnya pengalaman praktis dalam bertahan hidup di alam liar. Petugas mencatat bahwa lokasi perkemahan cukup jauh dari sumber air dan perlengkapan yang mereka bawa tidak memadai untuk mendukung perkemahan jangka panjang. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka telah menyiapkan kebun untuk mendukung kebutuhan pangan mereka, karena membangun kebun yang layak di area itu akan membutuhkan banyak pekerjaan. Satu-satunya alat pancing yang ditemukan mungkin merupakan satu-satunya cara mereka mendapatkan protein hewani, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan selama bulan-bulan bersalju. Petugas juga mencatat adanya sebuah kompor pembakar kayu kecil berbentuk seperti jet yang ditemukan di dekat kepala salah satu korban di dalam tenda. Bagian dalam tenda dipenuhi dengan flek hitam. Itu menunjukkan mereka menggunakan kaleng tersebut sebagai kompor di dalam tenda, baik untuk menghangatkan diri, memasak makanan, atau keduanya. Kemungkinan keracunan karbon monoksida telah membunuh 2 orang di dalam tenda menjadi salah satu teori pihak berwenang. Namun, mereka tidak dapat memastikan secara pasti apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu karena terlalu banyak kemungkinan. Keluarga ini merupakan orang-orang yang tidak berpengalaman yang berusaha bertahan hidup melewati musim dingin Colorado di pegunungan dengan perlengkapan yang tidak memadai. Peluang mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi tersebut sangat kecil. Pada malam hari tanggal 10 Juli, pemeriksa mayat menghubungi Donald Vance, ayah dari Christine dan Rebecca.
Donald menyampaikan kepada pemeriksa mayat bahwa ia menduga kedua anaknya kehilangan pekerjaan selama pandemi. Ia tidak terkejut jika keduanya mencoba bertahan hidup sendiri di alam liar. Donald juga mengatakan bahwa ia terakhir kali berbicara dengan keduanya pada bulan Juli tahun 2022. Menurut Donald, Christine dan Rebecca tinggal bersama putra Rebecca yang berusia 14 tahun dan mereka bertiga selalu bersama. Ia menegaskan bahwa tidak mungkin ada orang lain yang bersama mereka saat itu. Informasi tambahan diperoleh ketika pemeriksa mayat menghubungi Travella Jara, saudara tiri Christine dan Rebecca. Travella menyatakan bahwa dalam 1 atau 2 tahun terakhir, Rebecca mulai paranoid terhadap pemerintah dan ingin hidup di luar jaringan. Ia mulai membuat rencana untuk melakukannya. Travella menjelaskan bahwa ketiga anggota keluarga itu meninggalkan Colorado Springs pada bulan Juli tahun 2022 untuk memulai hidup di alam liar. Christine sebenarnya tidak ingin pergi, tetapi ia juga tidak ingin Rebecca dan putranya pergi sendirian. Seiring waktu, Christine tampaknya mulai percaya pada paranoia Rebecca. Travella mengatakan ia tidak mengetahui lokasi pasti di mana ketiganya berencana menetap, dan ia hanya menunggu kabar dari mereka saja. Karena itu, laporan orang hilang tidak pernah diajukan ke pihak berwenang. Kemudian, pada tanggal 12 Juli tahun 2023, Deputi menghubungi Alexandria Kasowitz, saudara tiri lainnya dari Christine dan Rebecca. Alexandria menyatakan bahwa sekitar 1 tahun sebelumnya, Christine dan Rebecca menjual semua harta bendanya untuk memulai hidup di luar jaringan. Ia tidak mengetahui kemana mereka pindah dan tidak mendengar kabar dari mereka selama lebih dari 1 tahun. Pada hari yang sama, pemeriksa mayat berhasil mengidentifikasi jenazah melalui catatan gigi dan sidik jari. Rebecca diidentifikasi sebagai jenazah yang ditemukan paling dekat dengan pintu tenda, sedangkan Christine ditemukan di belakangnya, dimasukkan ke dalam kantong tidur. Tubuh ketiga yang ditemukan di luar tenda belum berhasil diidentifikasi secara pasti. Petugas forensik berencana menggunakan perbandingan DNA untuk melakukannya. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2023, pihak berwenang menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai ayah dari putra Rebecca yang berusia 14 tahun. Ia sangat hancur setelah mendengar kabar tersebut. Ia juga mengatakan bahwa sekitar 1 tahun sebelumnya, Rebecca memberitahunya jika mereka berencana pindah ke Virginia Barat untuk lebih dekat dengan ayahnya. Dia juga mengatakan tempat yang mereka tuju tidak memiliki internet atau wifi. Saat itu, ia merasa hal tersebut agak aneh. Pada bulan Agustus tahun 2022, ia berhenti mendengar kabar dari Rebecca sama sekali. Ia mencoba menelpon dan mengirim pesan, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan. Ia menyebutkan bahwa ponsel Rebecca sempat terhubung pada bulan Desember tahun 2022, tetapi setelah itu ia tidak punya cara untuk menghubunginya lagi. Akhirnya, ia mendengar dari anggota keluarga lain bahwa Rebecca telah memutuskan untuk hidup di luar jaringan. Namun, tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu di mana tepatnya lokasi tersebut. Setelah mendengar tentang penemuan jenazah di daerah Gunnison, ia mencoba memahami alasan mereka memilih tempat tersebut. Baginya, itu tidak masuk akal. Mengingat kondisi musim dingin di sana yang sangat keras, ia merasa jika ada perencanaan yang matang, keluarga tersebut seharusnya sudah menyadari resiko cuaca ekstrim di daerah itu. Pada tanggal 28 Agustus, pemeriksa mayat merilis hasil otopsi untuk Christine, Rebecca, dan putra Rebecca. Ketiga laporan menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah kombinasi kekurangan gizi dan hipotermia, dengan cara kematian diklasifikasikan sebagai kecelakaan. Kita akan membahas lebih jauh mengenai hasil otopsi ini. Beberapa laporan berita yang kurang akurat menyebutkan bahwa putra Rebecca hanya memiliki berat 18 kilo saat ditemukan. Hal ini terdengar tidak masuk akal. Perlu diingat, tubuh mumi yang hampir seluruh airnya telah menguap memang dapat memiliki berat sekitar 18 kilo. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air.
sehingga berat tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Yang jelas, ketiga anggota keluarga tersebut kelaparan dan kekurangan gizi sebelum meninggal. Tubuh putra Rebecca yang berusia 14 tahun sangat kering hingga tidak memungkinkan dilakukan tes toksikologi atau pemeriksaan keracunan karbon monoksida. Ia mengenakan beberapa lapis pakaian saat ditemukan, serta sebuah rosario di lehernya. Tidak ada hal abnormal yang ditemukan selama otopsi. Otopsi Christine menunjukkan kondisi yang serupa. Ia juga sangat kurus, tetapi masih memiliki cukup cairan dalam tubuhnya untuk memungkinkan dilakukan tes toksikologi. Hasilnya negatif untuk zat-zat berbahaya dan saturasi karbon monoksida dalam darahnya normal. Christine memiliki berat 43 kilo saat ditemukan, mengenakan beberapa lapis pakaian tipis dan sebuah rosario di lehernya. Ia memiliki beberapa lecet kecil di kepala dan tubuhnya, tetapi ini diperkirakan terjadi akibat aktivitas selama berbulan-bulan hidup di luar jaringan. Hasil otopsi Rebecca tidak jauh berbeda. Tes toksikologi menunjukkan hasil negatif untuk zat berbahaya dan keracunan karbon monoksida. Ia mengenakan beberapa lapis pakaian serta salib kayu di lehernya. Berat tubuhnya sekitar 45 kilo saat ditemukan. Sama seperti Christine, Rebecca juga memiliki beberapa lecet kecil, tetapi tidak ada luka serius yang ditemukan. Secara keseluruhan, tidak ada temuan abnormal yang signifikan dalam ketiga otopsi tersebut. Dalam kasus seperti ini, menentukan penyebab kematian seringkali dilakukan berdasarkan keadaan di sekitarnya. Misalnya, hipotermia. Ketika seseorang meninggal akibat kedinginan, biasanya tidak meninggalkan banyak bukti fisik pada tubuh. Oleh karena itu, penentuan penyebab kematian seringkali dilakukan dengan mengesampingkan faktor lain dan memperhatikan kondisi sekitar. Penyebab kematian ketiga anggota keluarga ini, seperti yang tercatat, adalah akibat kombinasi kekurangan gizi dan hipotermia. Mereka ditemukan dalam kondisi sangat kurus, kelaparan, dan terpapar cuaca dingin ekstrim di daerah tersebut. Tidak ada penyebab kematian lain yang jelas terlihat pada tubuh mereka, sehingga penentuan penyebab kematian dilakukan berdasarkan hal yang paling mungkin mengingat keadaan mereka. Penyebab kematian mereka yang masuk akal kemungkinan besar adalah kombinasi kekurangan gizi dan hipotermia. Kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang apa yang terjadi. Tampaknya keluarga tersebut pergi ke pegunungan sekitar Juli tahun 2022. Mereka menggunakan Hyundai Elantra tahun 2006 dan memarkirnya di suatu tempat, kemungkinan di dekat perkemahan Gold Creek. Mobil tersebut akhirnya diderek pada bulan November saat cuaca mulai memburuk. Sulit untuk mengetahui apa rencana mereka terhadap kendaraan itu. Mungkin mereka berpikir lokasinya cukup terpencil sehingga pihak dinas kehutanan tidak akan menemukannya. Namun, jika mereka tidak berniat meninggalkan mobil tersebut, tindakan penderekan itu bisa menjadi pukulan besar, bahkan mungkin menjadi hukuman mati bagi keluarga ini. Bagaimana jika ada momen di mana mereka mencoba kembali ke mobil tersebut untuk mencari kebutuhan, lalu mereka menemukan jika mobilnya sudah hilang? Di area ini, ponsel pun hampir tidak berguna karena merupakan zona mati dengan cakupan sinyal yang sangat buruk. Belum ada informasi apakah pihak berwenang menemukan ponsel milik keluarga ini. Jika ponsel mereka memang ditemukan, menarik untuk mengetahui riwayat panggilan atau apakah mereka pernah mencoba menghubungi pihak berwenang. Sulit untuk mengkritik keputusan keluarga tanpa mengetahui apa rencana mereka sebenarnya. Berdasarkan informasi tangan kedua, mereka ingin hidup di alam bebas dan di luar jaringan. Namun, bisa jadi rencana awal mereka hanyalah tinggal dan bekerja di sana selama sisa musim panas dan sebagian musim gugur, lalu pergi sebelum musim dingin tiba. Sayangnya, mobil mereka diderek, sehingga mereka kehilangan satu-satunya sarana untuk meninggalkan daerah tersebut. Tidak banyak yang tahu berapa banyak persediaan makanan yang mereka bawa, tetapi jelas tidak cukup untuk bertahan sepanjang musim dingin. Pihak berwenang menyebutkan bahwa mereka mungkin salah memperkirakan jumlah makanan yang diperlukan untuk bertahan hidup.
Atau mereka sebenarnya tidak berencana untuk tinggal di sana selama musim dingin, tetapi terpaksa melakukannya karena keadaan. Tidak masuk akal jika mereka memang berniat tinggal di sana selama musim dingin. Mereka tidak memiliki tempat berlindung yang memadai, hanya tinggal bertiga di dalam tenda sepanjang waktu yang tentunya sangat tidak nyaman dan beresiko. Pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar mencoba bertahan hidup di musim dingin secara sengaja, atau apakah mereka terjebak dalam situasi ini karena mobil mereka telah diderek? Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa keluarga ini sangat tidak siap dan tidak berpengalaman. Mungkin tidak mengejutkan jika mereka salah menilai kemampuan mereka untuk bertahan hidup di musim dingin dalam kondisi seperti ini. Seandainya mereka meninggalkan catatan di mobil mereka, hal itu mungkin bisa memberikan petunjuk lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa rencana mereka. Mereka seharusnya meninggalkan catatan di mobil yang menyebutkan bahwa mereka sedang berkemah di area tersebut. Jika saya berada dalam situasi yang sama, saya akan memeriksa kendaraan setiap hari, terutama karena lokasinya tidak terlalu jauh dari perkemahan. Mungkin saja mereka berpikir bahwa tempat itu begitu terpencil, sehingga dinas kehutanan tidak akan mengganggu kendaraan mereka. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak asumsi yang tampaknya dibuat oleh keluarga ini, dan sayangnya mereka harus membayar mahal untuk asumsi-asumsi tersebut. Mereka juga seharusnya memberitahu teman atau keluarga mengenai lokasi mereka, berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Selain itu, mereka perlu menetapkan jangka waktu tertentu. Misalnya, kami akan menghubungi setiap 2 minggu sekali, dan jika kami tidak melakukannya, segera hubungi pihak berwenang. Namun, mereka tidak melakukan itu. Akibatnya, keluarga ini tidak pernah dianggap hilang hingga semuanya sudah terlambat. Keluarga Vance tampaknya tidak siap menghadapi tantangan ini di berbagai aspek. Apapun rencana awal mereka, rute pelarian dan satu-satunya penyelamat mereka, yaitu kendaraan mereka, hilang ketika mobil tersebut diderek. Bagian yang paling menyedihkan adalah mereka kemungkinan besar meninggal perlahan dalam jangka waktu tertentu saat tubuh mereka semakin lemah, mungkin karena kekurangan makanan atau penyakit akibat air yang terkontaminasi. Mereka tidak lagi mampu melakukan banyak hal untuk bertahan hidup. Begitulah akhir dari kisah keluarga Vance. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.